Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide ini akan menjelaskan informasi penerimaan peserta didik baru pada SMK Negeri 1 Tapen tahun pelajaran 2020-2021. Daya tampung atau PAGU. Kompetensi keahlian multimedia. PAGU-nya 3 rombel dengan jumlah siswa maksimal yang diterima 108 siswa. Rekayasa perangkat lunak, PAGU rombel maksimal 2 rombel dengan jumlah siswa yang diterima maksimal 72 siswa. Kimia industri dengan 2 rombel dengan jumlah siswa maksimal yang bisa diterima adalah 72 siswa. Jadi pada tahun ini SMK Negeri 1 Tapen untuk penerimaan peserta didik baru menerima 7 rombel dengan kapasitas maksimal 252 siswa. Persyaratan umum, pertama, lulus pada jenjang SLTP yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis. Yang kedua, berusia paling tinggi 21 tahun ketika tanggal 13 Juli 2020. Ketiga, tidak terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bertato, atau bertindik. Keempat, tidak buta warna pada kompetensi keahlian multimedia. Dan yang kelima, menyiapkan nomor peserta ujian nasional, nomor induk siswa nasional, dan kartu keluarga. SMK Negeri 1 Tapen membuka 2 jalur pendaftaran. Yang pertama adalah pendaftaran non-reguler, yang kedua adalah pendaftaran reguler. Untuk non-reguler disiapkan 3 jalur, yaitu afirmasi, pindah tugas orang tua, dan prestasi lomba. Sedangkan siswa yang tidak bisa mendaftar lewat jalur non-reguler bisa diterima melalui jalur reguler. Persyaratan siswa non-reguler afirmasi. Pertama, berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kuota yang disediakan adalah 15% dari PAGU, di mana termasuk kuota 5% untuk anak dari keluarga buruh. Untuk membuktikan dari keluarga ekonomi tidak mampu, harus menunjukkan salah satu di antara Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. Jika tidak ada, bisa menyertakan surat keterangan tidak mampu dari desa setempat. Sedangkan untuk anak dari keluarga buruh, dapat menyertakan surat tanda keanggotaan asosiasi buruh. Untuk non-reguler 2, yaitu jalur pindah tugas orang tua, kuotanya adalah 5% dari daya tampung atau PAGU sekolah. Kemudian menunjukkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang menugaskan. Dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMAN, SMKN, SLBN di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dengan sekolah tujuan atau sesuai dengan domisili yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dan kartu keluarga. Jalur non-reguler 3 melalui jalur prestasi. Persyaratannya, jalur ini bisa menerima prestasi di bidang akademik atau non-akademik yang diperoleh ketika siswa masih bersekolah SMP pada kejuaraan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kuotanya adalah 3% untuk prestasi bidang akademik dan 2% di bidang non-akademik. Kemudian prioritas diberikan untuk kejuaraan perorangan atau individu. Jika tidak ada, maka dijadikan pertimbangan juga siswa yang memperoleh kejuaraan untuk kelompok. Untuk jalur ini dibuktikan dengan
sertifikat kejuaraan. Tahapan pendaftaran untuk non-reguler. Mulai saat ini sampai dengan tanggal 12 Juni, calon pendaftar harus mengikuti pendataan di alamat ppdb.smkn1tapen.net, kemudian melakukan verifikasi rapor pada tanggal 11 Mei sampai dengan 12 Juni, mengambil PIN pada tanggal 8 Juni sampai dengan 12 Juni, melakukan pendaftaran jalur non-reguler pada tanggal 15 Juni sampai dengan 16 Juni, kemudian verifikasi dan validasi oleh tim sekolah pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni, pengumuman pada tanggal 19 Juni, dan daftar ulang pada tanggal 19 dan 20 Juni. Jalur reguler. Jalur ini memiliki kuota paling sedikit 75% dari pagu sekolah. Seleksi didasarkan pada gabungan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 ketika SMP dan rata nilai ujian nasional sekolah pada tahun 2019. Nilai akhir pemeringkatan merupakan gabungan dari rata nilai rapor dengan bobot 70% dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 dengan bobot 30%. Tahapan pendaftaran jalur reguler mulai saat ini sampai dengan 12 Juni, calon peserta didik melakukan pendataan di ppdb.smkn1tapen.net. Pada tanggal 11 Mei sampai dengan 12 Juni melakukan verifikasi nilai rapor. Tanggal 8 Juni sampai dengan 12 Juni melakukan pengambilan PIN. Tanggal 25 sampai dengan 27 Juni melakukan pendaftaran jalur reguler. Tanggal 28 Juni pengumuman. Tanggal 29 Juni sampai dengan 30 Juni daftar ulang. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan scan QR code yang ada di sebelah kiri atau hubungi kami melalui website, telepon, fax email, atau email